Selamat datang di Kawruh Wiseso Jati Channel bersama saya Mas Agung. Kali ini kita akan bicara tentang berpikir positif. Mengapa kita harus selalu berpikir positif? Dalam The Cosmic Law atau hukum semesta, salah satu hukumnya bunyinya adalah the law of vibration. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bergetar atau bervibrasi. Nah, dalam the law of attraction disebutkan bahwa getaran atau vibrasi kita itu saling tarik-menarik. Jadi ketika getaran kita itu positif, kita akan menarik hal-hal yang positif, orang-orang yang positif, lingkungan yang positif, sehingga kita akan selalu berada dalam suasana yang positif. Nah, kalau di Jawa lebih tegas lagi disebutkan sebagai hukum Wiseso Winiseso Wus atau kuasa menguasai. Jadi getaran atau vibrasi orang itu akan saling kuasa menguasai. Contohnya ketika kita melihat orang yang sedang gembira, kita akan terbawa untuk menjadi gembira. Ketika melihat orang sedih, kita akan terbawa menjadi sedih. Ini terasa sekali ketika kita melihat seorang bayi atau balita, karena pikirannya belum begitu banyak memori dan belum banyak terdistorsi, sehingga auranya atau getarannya selalu positif. Siapapun yang melihat pasti akan terbawa dalam kebahagiaan, kegembiraan, meskipun ketika bayi atau balita itu sedang menangis, karena vibrasi yang dipancarkan adalah vibrasi positif, sehingga membawa aura positif bagi lingkungan atau siapapun yang berada di dekatnya. Jadi jika Anda merasa tidak puas atau mengeluh tentang kondisi Anda sekarang, orang-orang di sekitar Anda yang sekarang, atau lingkungan Anda yang sekarang, cobalah Anda mengevaluasi 2 atau 5 tahun yang lalu. Jika peristiwa itu berulang-ulang, meskipun dalam situasi yang berbeda, orang-orangnya yang berbeda, tetapi auranya selalu berulang seperti itu, maka Anda harus segera berubah. Itu artinya mindset Anda tidak sama dengan apa yang Anda inginkan atau Anda harapkan. Bisa jadi Anda tertarik dari vibrasi-vibrasi yang sefrekuensi dengan pikiran Anda, atau boleh jadi malah vibrasi Anda sendiri yang menciptakan dan menguasai sehingga menarik vibrasi-vibrasi yang sefrekuensi seperti Anda. Untuk berubah, Anda harus menentukan dulu Anda ingin berubah menjadi apa. Anda ingin dilihat dan diperlakukan orang sebagai apa. Karena itu nanti vibrasi yang akan Anda pancarkan yang akan menarik dan membawa Anda ke lingkungan dan orang-orang maupun situasi seperti yang Anda inginkan. Banyak orang ingin berubah tapi tidak tahu cara yang tepat untuk berubah. Contohnya fenomena tentang pansos atau panjatan sosial, di mana orang ingin meningkatkan strata sosialnya, kemudian mereka berperilaku seperti strata sosial yang diinginkan dan berusaha untuk terhubung dan bergaul dengan orang-orang dari strata yang mereka inginkan, tetapi secara fisik saja. Mereka tidak memperbaiki mindsetnya dan cenderung hanya ingin dilihat atau dinilai orang bahwa strata sosialnya sudah sesuai seperti yang dia harapkan. Sehingga akhirnya gagal, mungkin karena kehabisan biaya
atau bisa jadi karena tidak diterima di dalam pergaulan dalam strata yang dia inginkan, karena mindsetnya berbeda sehingga banyak penolakan. Ya, lalat tidak akan bisa menjadi lebah kalau hanya berpenampilan seperti lebah tetapi masih berpikir bahwa kotoran lebih menarik daripada bunga. Atau burung tidak bisa akan menjadikan kalau dia tidak nyaman hidup di air. Demikian sebaliknya, ikan tidak akan bisa menjadi burung kalau dia tidak mau belajar untuk terbang, walaupun penampilan dan gayanya dibuat semirip mungkin. Karena perubahan itu bukan hanya dalam fisik dan penampilan, tetapi sebuah proses metamorfose cipta rasa karsa menuju ke identitas yang kita inginkan, sehingga vibrasi kita akan menarik, menguasai dan membawa kita kepada orang-orang dan lingkungan seperti yang kita inginkan. Berpegang pada cita-cita dan tujuan akan membuat kita tetap positif dan terjaga dari pengaruh segala sesuatu yang menggagalkan. Seperti pepatah Jawa yang mengatakan, sapa weruh ing panuju sasat sugih pager wesi. Artinya siapapun yang memiliki goals atau tujuan dan berpegang pada cita-cita, seolah-olah dia memiliki pagar atau pelindung yang kuat dari segala sesuatu yang bisa membuat atau menggagalkan. Jadi tetaplah berpegang pada cita-cita dan selalu berusaha untuk berpikir yang positif. Kita harus memilah dan memilih orang atau lingkungan yang bisa membantu kita atau membawa kita menuju impian, atau mana yang kita hindari karena bisa membuat kita gagal mencapai impian. Seperti kata pepatah Jawa, ojo cedak kebu kupak. Ya, artinya kita jangan dekat dengan kerbau yang sedang mandi lumpur agar kita tidak terkena atau terciprat lumpurnya. Maksudnya kita harus menghindari orang atau lingkungan yang toksik supaya kita tidak terpengaruh vibrasi atau justru malah membuat image terhadap kita berbeda. Tetapi berpikir positif itu juga tidak menciptakan kesombongan baru yang merasa kita positif dan mereka negatif, kita benar, mereka salah, kita baik, mereka buruk. Bukan begitu untuk berpikir positif. Berpikir positif itu adalah kita fokus terhadap tujuan atau goals yang kita inginkan. Kita fokus terhadap orang, terhadap situasi, atau semua hal yang bisa membawa kita mempercepat ke arah tujuan dan cita-cita, tanpa harus merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari orang lain, tanpa harus merasa lebih benar atau lebih salah dari orang lain, tanpa harus merasa lebih baik atau lebih buruk dari orang lain. Fokus juga bukan berarti kita hanya mikir diri sendiri, tidak punya kepedulian terhadap orang lain, tidak bisa memahami orang lain. Dengan fokus dan tetap berpikir positif, justru kita lebih memahami terhadap orang dan situasi. Ibaratnya orang atau situasi itu seperti api, ya kita akan tahu bahwa kalau kita pegang langsung itu pasti akan terasa panas. Kita butuh alat atau butuh cara supaya bisa memanfaatkan api itu. Demikian juga kalau kita ibaratkan misalnya seperti hujan, kita akan basah kuyup kalau langsung jalan di bawah guyuran hujan. Kita perlu alat, mantel, atau payung supaya kita tidak basah untuk berjalan di bawah hujan. Karena kita tidak akan selalu bisa berada dalam posisi, situasi, kondisi, atau orang-orang yang seperti yang kita inginkan. Kita tidak mungkin bisa selalu terhindar dari orang-orang atau lingkungan toksik
yang tidak menguntungkan. Sama tidak mungkinnya kita berada dalam lingkungan steril tanpa kuman atau penyakit yang bisa menyerang badan. Itulah pentingnya kita berpikir positif agar bisa memilah dan memilih mana yang bisa diambil dan mana yang bisa ditinggalkan. Itulah pentingnya kita tetap berpegang pada cita-cita dan tujuan agar terhindar dan terlindung dari semua yang bisa menggagalkan. Karena tidak semua orang bisa menghindar dan memilih orang-orang atau lingkungan seperti yang diharapkan. Karena seringkali orang atau lingkungan yang toksik justru ada di dekat kita, dari orang-orang terdekat, keluarga, pasangan, atau teman karib kita. Untuk itulah kita tetap harus berpikir positif dan berpegang pada cita-cita. Kita tetap harus hening, fokus, selaras, dan terkendali. Demikian, sampai jumpa di obrolan berikutnya. Salam.